Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore hari ini, kita datang di webinar GBR dengan title Reliable Business Experience Through Network Prioritization. Dan tentunya saya ingin menyapa peserta webinar dengan salam khas Telkomsel. Kalau saya bilang semangat pagi, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyahut dengan mengatakan pagi, pagi, pagi. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Pagi. Baik. Puji syukur pastinya kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua yang hadir pada sore hari ini masih diberikan kesehatan, dan keluarga kita juga masih diberikan kesehatan, serta rekan kerja kita. Dan tentunya pada sore hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu, dan selamat bergabung dalam acara webinar Reliable Business Experience through the Network Prioritization. Dan mohon izin, saya Indah akan menjadi host untuk memandu acara webinar pada hari ini. Dan untuk webinar hari ini, melesat dengan digital, Bapak Ibu. Itulah menjadi semangat dan tagline kami dari Telkomsel. Pastinya untuk mendukung digital transformasi dari pelanggan korporasi kami, yaitu Bapak Ibu, dan peserta webinar hari ini. Dan acara ini merupakan wujud komitmen dari Telkomsel untuk mendukung operasional bisnis untuk pelanggan korporasi kami. Dan tentunya Telkomsel menghadirkan layanan network prioritization melalui jaringan Telkomsel tanpa khawatir di daerah yang padat, dan pastinya untuk network prioritization ini dengan implementasi yang sederhana dan biayanya yang terjangkau. Namun di sore hari ini saya akan menyapa terlebih dahulu kepada narasumber kita yang sudah hadir. Saya mau menyapa Bapak Ono W. Purbo. Pak Ono. Assalamualaikum Mbak Indah. Pertama kali lihat wajahnya. Waalaikumsalam Pak Ono. Pak Ono ini adalah seorang pakar IT yang tentunya sudah tidak asing lagi kalau Bapak Ibu mengikuti webinar Telkomsel My Business yang series pertama pasti udah ketemu Pak Ono nih. Dan Pak Ono ini merupakan pakar di bidang teknologi dan akan menjadi moderator kita pada sore hari ini. Kemudian saya mau menyapa Bapak Hermanudin sebagai Vice President IT Strategy dan Governance dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Hermanudin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah dan teman-teman semua. Apa kabar? Alhamdulillah ya Pak ya, semoga kita semua pasti terhindar dari COVID-19. Sehat lah Pak ya. Oke, selanjutnya saya mau menyapa, nah ini yang punya TV nih, dari Pak Boyke Nur Hidayat dari IT Manager TV One. Pak Boyke, selamat sore. Selamat sore Mbak Indah, selamat sore semuanya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini narasumbernya kece-kece nih hari ini, dan pastinya ingin memberikan insight yang lebih terkait dengan network prioritization. Nah, sekarang saya mau menyapa juga Bapak Nopi Afandi sebagai General Manager Enterprise Mobility Solution Sales Engineering Telkomsel. Pak Nopi, ini Ya, bosku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indah, Bapak Ibu-Ibu yang sudah bergabung dalam diskusi kita sore ini. Selamat Pak Nopi. Kemudian selanjutnya Bapak Gian Wijoyo selaku General Manager Enterprise Prime Segment Digital Product Network Planning Telkomsel. Selamat sore Mbak Indah dan teman-teman semua. Selamat sore. Baik, itu semua narasumbernya udah saya sapa satu persatu, dan pastinya tak kalah menarik karena saya akan menyapa Bapak Ibu seluruh peserta webinar. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini. Nah, sebelum saya serahkan kepada Pak Ono nih sebagai moderator kita untuk memandu diskusi pada hari ini, saya ingatkan kembali ya kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi link survei di tsel.me atau me/survey GBR
karena di akhir acara kami akan mengumumkan 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan voucher belanja pastinya ya, senilai Rp500.000. Dan buat Bapak Ibu peserta webinar yang merupakan perwakilan dari perusahaan, kami juga menyediakan Telkomsel Network Prioritization Topology Assessment, itu free of charge ya bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui nih lebih lanjut terkait dengan solusi network prioritization. Ini bisa dengan mengisi form survei yang akan kami berikan gitu, di telkomsel.me/survey-gbr. Nah, baiklah, untuk memulai diskusi kita pada hari ini, mungkin saya akan langsung aja memberikan wewenang dan kuasanya sebagai moderator kepada Bapak Ono W. Purbo. Silakan Pak Ono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Indah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, semangat pagi, pagi, gitu, sampai stres saya ngomongnya. Ini saya lagi latihan sama Telkomsel nih sebenarnya, sampai stres. Apa kabar Bapak-bapak Ibu semua, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan sehat semua dan aman. Yang penting rezekinya juga sehat. Selain itu doanya teman-teman Telkomsel juga sih. Apalagi lagi disetresin sama Dirjen Menteri, tolong dong CSR, kasihan banget, pusing. Jadi doa kami semua, semoga kita beserta orang-orang yang berada di sekitar kita terus diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama melewati keadaan yang penuh tantangan di masa pandemi COVID-19 dengan baik. Terima kasih atas sediaan waktu teman-teman semua untuk bisa hadir di seminar kali ini. Selamat bergabung di acara seminar, webinar, judulnya serem banget. Reliable Business Experience Through Network. Nah ini bagian ini Pak, saya susah. Prioritization. Susah banget nih, bahasa Indonesia ini parah banget. Jadi merupakan kebahagiaan bagi saya, Ono W. Purbo, dapat menemani teman-teman semua berdiskusi tentang teknologi network prioritization dari Telkomsel. Tapi secara umum gini dah, saya kan banyak interaksi sama teman-teman di YouTube, di Twitter dan sebagainya. Biasanya mereka kagak ngerti, jujur dulu ya, kagak ngerti network prioritization tenaon. Jadi tidak mengerti. Jadi biasanya mereka ngerti APN. bukan itu ya, aparatur negeri, bukan. APN biasanya taunya APN-nya internet, APN-nya apa? Terus udah gitu ada yang suka nanya, Pono, tahu nggak hidden APN-nya Telkomsel? Wah, setan lu, pada setan semua, emang anak-anak itu brengsek semua isinya. Terus akhirnya kebaksa saya terangin, teman-teman, APN itu sederhana aja cara mikirnya. Itu teman-teman operator ngeset APN-nya, kemudian dihubungkan, ini nanti pagian tolong dikoreksi ya. Si Ono kan rada gelo kalau nerangin. Ini yang ahli bener bagian sama Pak Nopi nih, saya bisa dikoreksi. Jadi kira-kira cara berpikirnya APN itu hubungannya sama settingan si operator. Oke, saya punya layanan seperti ini, saya kasih nama APN-nya internet. Saya punya layanan seperti ini, saya kasih nama APN-nya misalnya apa, private network atau apa segala macam. Jadi APN ditempelkan sama profil layanan yang akan diberikan si customer, bandwidth-nya berapa, delay-nya berapa, segala macam itu di set. Nah, yang seru dalam proses itu semuanya akan nempel nanti ke, kalau saya Anda bisa lihat di YouTube saya neranginnya udah dikoreksi sama Pak Gian sih. Saya bilangnya ke server karena saya biasa megangnya router di jaringan segala macam. Jadi kita punya NAT, udah gitu kita nyambung ke internet. Nah, di NAT itu biasanya kita bisa ngeset, gua kasih bandwidth berapa, kecepatannya berapa, segala macam. Nah, di Telkomsel ini kayaknya lebih canggih jelas daripada yang Ono pakainya core network. Tapi itu ya gede banget. Gue kagak pernah lihat makhluknya, bagian yang sering lihat. Kayaknya tidurnya juga sama server itu di ruang kulkasnya Telkom itu ada ruang kulkas isinya kayak gituan. Nah, di situ kita bisa ngatur nih. Ini teorinya. Kita bisa ngatur. Ini kalau ada paket dari customer, ini prioritasnya kayak gimana? Ini user biasa, oke, lewat. Wah, ini usernya user VIP nih, presiden yang mau lewat, langsung pindahin ke depan. Wah, ini menteri mau lewat, pindahin ke depan. Jadi kita bisa pindahin paket sih sebenarnya. Jadi dia ada antrian data mau lewat ke internet, ini antrinya kayak gitu, ngerendeng. Tapi kalau yang ada prioritas,
bisa cepetin gitu. Tapi semua akan kekirim sih. Cuman ada yang bisa lebih cepat. Nah, itu udah prioritasnya dikasih lebih. Nanti bandwidth-nya bisa kita atur juga, berapa kecepatannya segala macam, bisa fix dan sebagainya. Jadi kira-kira arahnya ke arah sana. Peralatannya sih kemarin yang minggu lalu udah keren banget sih. Itu kita bisa pakai software Define One, kita bisa ngeset di sisi pelanggannya, dan ini mungkin dari sisi si operatornya seperti apa. Dengan cara itu kita bisa menjamin bahwa jaringan kita keren banget. Kita sesuai dengan kebutuhan kita, kualitasnya bisa kita jamin semuanya. Kira-kira itu. Kalau user biasa tahunya APN sih. Kira-kira itu yang ada di gambaran yang ada di kepala saya. Gue ngerjain gituan juga sih, cuman pakai router yang pakai prosesornya kelas-kelas 386. Kalau Pagian prosesornya, ini nanti Pagian yang ini Pagian masih muda banget, mukanya berseri-seri, nggak kayak muka gue yang minta dilemparin batu. Kira-kira itu yang ada di kepala saya, mudah-mudahan kasih gambaran dikit, tapi nanti bakal ditambahin banget sama Pagian dan Pak Novi dan teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke Bank BRI. Untuk mengawali sesi ini, kita sangat beruntung ini ketemu Pak Hermanudin. Ini saya pernah dipeluncut sama Pak Hermanudin. Enggak, ketang bohong Pak Hermanudin. Pak Hermanudin masih ingat saya ingatnya yang cantik-cantik doang nih, jeleknya orang, saya cantik doang. Jadi Pak Hermanudin ini Vice President IT Strategy and Governance untuk Bank Rakyat Indonesia. Kok Indonesia nulisnya Indonesia ya? Persero TBK. Untuk sharing tentang needs dan experience terhadap layanan network prioritization dan harapannya kepada Telkomsel selaku operator dalam mendukung bisnis pelanggannya agar operasional usahanya dapat lebih efektif dan efisien. Oke, baiklah. Pak Hermanudin, silahkan Pak, waktu untuk Anda semua. 15 menit ya Pak ya? Oke, makasih Kang Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adik kelasnya Kang Ono dulu, baru lulus ketemunya Kang Ono. Oh, sekarang lebih tinggi jabatan. Oke, saya mungkin akan presentasi mulai ke materi saya. Saya share dulu. Moga-moga bisa dilihat ya. Kelihatan. Oke, saya mungkin lebih cenderung cerita ke di BRI-nya sendiri, apa aja yang kita punya dan yang sudah kita lakukan dan apa kebutuhan kita. Jadi BRI sendiri itu sudah 124 tahun, jadi sudah lumayan lama. Dan kita punya jaringan outlet itu hampir 10.000, plus minus lah, kadang-kadang berlebih, kadang-kadang kurang. Dan kita punya jaringan yang cukup besar, by ATM dan cash replacement atau CRM itu sampai 24-25 ribu. Kemudian ada unit, ada juga kapal, kita juga ada teras kapal, ada 4 di Labuan Bajo, ada di Halmahera, ada di Kepulauan Seribu juga. Kemudian kita juga punya teras mobile atau disebut mobile teras. Dulu sampai 700 karena semakin banyak jaringan dan kebetulan jaringan seluler semakin nambah dan BRI juga punya satelit sehingga semakin berkurang karena coverage kita semakin besar. Yang terbesar juga BRI punya agen Briling. Agen Briling ini salah satu partner kita, jadi orang atau bisa CV, bisa perorangan yang jadi partner, dan mereka yang sebenarnya melakukan acting like a bank, gitu ya. Jadi seperti bank dalam pelaksanaannya. Nah, untuk menghubungkan ini, by agen Briling yang ada 400.000, kemudian edisi 200.000, sama outlet ini kita butuh jaringan. Jaringan yang kita utama karena BRI punya satelit, ya kita menggunakan satelit, kita juga menggunakan MPLS, tapi banyak kita juga menggunakan seluler. Nah ini seluler merupakan salah satu tulang punggung kita, baik beberapa lokasi untuk ATM, untuk agen Briling,
bahkan beberapa untuk unit kerja kita pakai baik sebagai primary maupun backup. BRI sekarang jumlah nasabahnya hampir 90 juta dengan jumlah account itu hampir di atas 200 juta ya. Jadi kalau jumlah account itu mirip kalau di seluler jumlah SIM card-nya lah gitu. Nah ini jumlah account BRI itu sampai 200 juta. Jumlah perorangan kita sebut nasabahnya langsung itu sekitar 90 juta. Jadi merupakan bank terbesar di Indonesia baik dari sisi revenue maupun dari sisi network maupun dari sisi aset. BRI sendiri dengan corporate transformasi, kita memang fokusnya ke depan adalah melayani sebanyak mungkin dengan biaya seefisien mungkin. Dengan tagline, go smaller, go shorter, dan go faster. Jadi, digital first and ecosystem, nah ini yang jadi tulang punggung jaringan, bisa mengenabler itu. Jadi, kebutuhan akan jaringan, baik seluler, baik jaringan satelit, maupun ini sangat fundamental untuk mengenabler corporate transformasi dari BRI. Nah, opportunity dari digital di Indonesia sendiri berdasarkan World Bank source itu ada sekitar 51% penduduk itu unbanked people, jadi ya belum terjamah ya. Jadi ya dengan populasi 265 juta itu masih banyak daerah-daerah yang belum bisa kita layani. Dan dengan adanya COVID ini satu hal yang menarik ya, yang tadinya BRI kesulitan katakanlah untuk memindahkan behavior nasabah dari datang ke Uker, dengan seketika internet banking jadi melonjak, bahkan per bulan itu bisa 35% pertumbuhan transaksinya. Adopsi penggunaan internet banking di BRI by Brimo maupun yang web, versi web itu sangat signifikan tumbuh dengan pesat didorong oleh adanya COVID. Memang COVID ini yang sebenarnya banyak orang bilang COVID ini yang membantu transformasi, karena dulu kita paksa-paksa orang untuk pakai internet banking, pada nggak mau. Bahkan teman-teman di kantor juga mau menggunakan Vicon juga pada nggak mau. Sekarang Vicon sudah ada, sekarang semua kerja semuanya menggunakan Vicon. BRI flexibility dari network implementation tadi kita sangat luas. Jadi BRI punya 4 kapal yang ada di Labuan Bajo, di Halmahera yang serve. Kemudian agen Briling ini yang scatter seluruh Indonesia, daerah-daerah baik yang tercover oleh seluler maupun yang tidak. Sebagian besar kalau dia tercover sama seluler, kita menggunakan seluler. Nah, pada lokasi-lokasi yang tidak tercover sama seluler, kita menggunakan jaringan satelit kita. Kemudian kita juga membantu Bansos, BUMDes, BUMN, Itilang, semua kita lakukan karena tadi di mana ada orang, di situ ada BRI. Jadi fokusnya memang network atau jaringan yang besar ini sangat penting bagi BRI dalam menjalankan bisnisnya. Oke, nah ini empowering rural economy. Jadi saya lebih melihatnya salah satu keunggulan daripada BRI yang dengan 110.000 outlet, tapi dengan seketika dengan adanya agen Briling, BRI punya virtual, katakanlah bukan virtual, atau cabang itu 400.000. Jadi dan pertumbuhannya kalau kita lihat dari sisi transaksi itu di 2018 saja kita sudah sampai 400 triliun. Bahkan volume transaksinya sampai 500 triliun ya. Jadi dengan jumlah agent yang sampai 400.000, pertumbuhan transaksinya yang sangat signifikan dan terus tumbuh. Dan ini disupport oleh seluler yang jadi tulang punggung kita sebagian besar, kecuali di daerah-daerah yang tidak ada selulernya. Dan kita pada saat agen Briling ini bisa menggunakan conventional IDC, bisa menggunakan juga yang apps, jadi tinggal di aplikasi diinstal di aplikasi Android, maka
seketika BRI bisa punya branch, katakanlah perorangan branch yang support lebih banyak seluruh Indonesia. Dan menarik, beberapa lokasi yang umpamanya cabang-cabang BRI yang penuh, kadang-kadang di depannya ada agen Briling, orang-orang melakukan transaksi di Briling. Dan yang menarik, agen Briling ini nggak selalu nasabah BRI, tapi juga yang belum punya account pun bisa melakukan transaksi di situ. Untuk mencapai mensupport itu, BRI sendiri IT Service Excellent Delivery-nya kita ada 4 komponen ya. Pertama network, ini yang mungkin akan beberapa saya bahas di beberapa slide. Data center, apps, sama quality of service. Jadi ini yang fokus memang di BRI di bidang IT, kita ngomongnya direktorat IT, tapi fokusnya kita di network, data center, apps, dan quality. Nah, BRI menggunakan hampir semua jaringan yang tersedia. Jadi kalau kita lihat ini tipikal gambar yang ada, untuk daerah-daerah di building, kita menggunakan seluler, kemudian kita juga menggunakan fiber optik, by MPLS maupun fiber optik BRI sendiri, BRI juga punya fiber optik. Kemudian untuk daerah-daerah yang tidak tercover, kita menggunakan satelit atau kombinasi keduanya. Dan memang dari network ini ada plus minusnya. Kalau satelit nggak bisa diapa-apain, latensi pasti tinggi, 500 milisecond, karena memang sudah kodratnya nggak bisa dipendekin, kecuali kita pakai Leo. Angono itu salah satu jagoan tentang ini loh, Leo kayaknya. Kemudian seluler bisa di bawah 100 milisecond. MPLS atau fiber optik bisa lebih rendah lagi dengan bandwidth yang lebih besar. Nah, BRI dalam pelaksanaannya menggunakan semua available network yang ada. Dari typical network configuration, BRI selalu membuat network yang resilient, yang benar-benar fully backup, high availability di 3 data center kita, sehingga masing-masing backhaul dari seluler, rupanya di Telkomsel ada juga landing di data center 1, ada di landing di data center 2, kemudian by MPLS maupun satelit semua ada, sehingga fully load balance dan menggunakan redundancy dengan beberapa masing-masing prioritas saya yang akan saya sampaikan dalam slide berikut. Dan yang menghubungkan antara data center, kita menggunakan DWDM yang dari beberapa operator, baik menggunakan fiber optik BRI sendiri maupun dari pihak lain, dari beberapa operator yang menyediakan link. Kemudian internet juga tersedia di semua lokasi data center kita, sehingga dari sisi resilient, availability, reliability, kita desain bahwa network kita atau yang kita implementasikan sebaik mungkin. Nah, ini yang case yang banyak terjadi di kantor-kantor cabang atau di Uker, baik di teras. Ini biasanya tipikal networknya seperti ini. Kita selalu menggunakan satelit sebagai main, ada MPLS, tapi juga ada seluler. Karena SLA yang kita harapkan tinggi, 99.5, bahkan lebih, kadang-kadang beberapa lokasi mintanya di atas itu. Sehingga dalam pelaksanaannya kita minimum 2 network yang tersedia, tergantung dari availability yang ada. Beberapa lokasi punya di gedung, kita nggak bisa pasang VSAT, maka kita gabungkan antara MPLS dengan seluler, atau dengan jaringan fiber broadband yang ada. Tergantung kombinasi yang tersedia di lokasi masing-masing. Tapi intinya bahwa ketersediaan bandwidth, ketersediaan prioritasasi itu sangat penting. Nah, untungnya kalau di satelit bandwidth diatur sendiri oleh BRI. BRI karena punya satelit bisa kelola sendiri, QoS-nya bisa kita atur sendiri, kecepatannya bisa kita atur, QoS-nya bisa kita atur, MPLS kita bisa atur. Nah, yang seluler kadang-kadang sampai sekarang kita masih menggunakan best effort dari sisi link yang menghubungkan antara BTS ke router atau ke modem. Nah, solusi yang ini menurut saya yang disampaikan oleh teman-teman seluler ini, Telkomsel ini sangat menarik bagi kita karena memang tadi semuanya sudah menggunakan QoS, semuanya sudah menggunakan prioritisasi. Nah, yang di selulernya kita belum. Jadi ini yang
tipikal yang ada, baik support ATM, baik untuk kantor cabang maupun untuk transaksi, bahkan untuk video conference, kita gunakan model hybrid network. Nah, di sisi kita sendiri, kita sudah menggunakan mekanisme load sharing. Jadi, umpamanya di dalam satu lokasi, kita punya link satelit, BRISAT, tapi kita juga ada MPLS, dan beberapa lokasi tergantung ketersediaan, kadang-kadang kombinasi antara BRISAT dengan seluler, kadang-kadang antara BRISAT dengan MPLS, kita lakukan load sharing, kemudian dibagi, yang umpamanya yang kritikal ditaruh prioritas yang mana, yang umpamanya sensitif terhadap delay, kita taruh ke MPLS, yang tidak sensitif terhadap delay, kita pakai ke BRISAT, gitu. Dan ini kombinasi yang kita lakukan, dan landing di dua lokasi, baik di primary maupun di backup atau redundant, dan ini dilakukan secara full aktif-aktif, dan baru connect ke 3 data center kita. Dan konfigurasi yang kita lakukan sangat sentral, jadi semua bisa kita manage mekanisme load sharing atau automatic failover. Kita memang dulu punya plan untuk melakukan seperti SD-WAN, cuman ada beberapa isu karena implementasi SD-WAN itu kebanyakan menggunakan VPN. Nah, sementara ke satelit pada saat VPN ditarik, maka karena delay-nya tinggi, maka tidak memungkinkan. Sehingga kita dalam melakukan pengembangan sendiri dengan menggunakan router, sehingga kita bisa lakukan proses load balancing, kemudian prioritisasi bisa kita lakukan. Nah, kita juga melakukan tadi prioritisasi dari sisi WAN, jadi kita set sirmirnya baik di BRISAT maupun di MPLS. Nah, untuk yang sirmir ini, untuk seluler kita belum lakukan. Nah, harapan kita dengan perkembangan ke depan bahwa kita bisa melakukan prioritisasi network end-to-end dari modem sampai ke titik terakhir di connect ke BRI, maka bisa kita pakai, kita bisa melakukan prioritisasi dari network yang kita buat. Nah, dengan mekanisme seperti ini, maka akan sangat membantu deployment BRI dengan jumlah dan seluler yang banyak. Ini akan sangat membantu reliability maupun availability dari network kita. Dari sisi operasional, kita memang punya sistem yang sudah established. Semua network bisa kita monitor, baik yang menggunakan seluler, kita kerjasama dengan salah satunya dengan Telkomsel, kita dengan M2M, kita bisa monitor, punya contoh-contoh yang merah ini bowlingnya mati, ini bisa real time kita lihat dan kita monitor. Ini satu contoh yang kita lihat di Google Map kalau kita deploy, kita mapping. Jadi hampir seluruh Indonesia, bahkan kepulauan-kepulauan terluar itu bisa kita monitor, baik yang menggunakan satelit, yang menggunakan MPLS, menggunakan seluler, atau menggunakan beberapa mekanisme lainnya. Jadi experience penggunaan prioritisasi bandwidth QS sangat membantu bagi BRI ke depannya maupun saat ini. Dari sisi network monitoring, kita sudah melakukan advanced integrated network monitoring, real time dashboard, alarm dan analitik, integrated trouble ticketing. Bahkan kita juga sudah punya petugas-petugas kita IT di lapangan, sudah ada mobile application yang dia bisa melihat apa yang dilihat di NOC, sehingga dia bisa melihat, oh kalau ini mati, atau tadi kita menggunakan dua jaringan, jaringan A atau jaringan B yang hidup atau mati, kita bisa lihat seketika, simple, convenience, stable, dan robust. Saya kira itu, Kang Ono, sharing dari saya, apa yang ada di BRI dan apa yang kita harapkan, dan semoga solusi yang sudah kita uji cobakan dengan teman-teman Telkomsel, prioritisasi di seluler bisa kita pakai segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, asli keren. Terima kasih banyak Pak Hermanudin, keren banget sharingnya. Supaya cepat saya langsung ke Pak Boy Nur Hidayat. Ini kayaknya tampangnya muda banget sih, tapi keren. Saya baru 17 tahun, Kang. Jadi Pak Boy ini
Pak Boy ini IT Manager TV One untuk sharing needs dan experience terhadap layanan network protection kepada Pak Boy. Silakan Pak Boy. Monggo. Ya, nuhun Kang Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan Bapak Ibu, teman-teman di Telkomsel, Pak Hermanudin, Kang Ono, senior saya. Kalau Pak Hermanudin bilangnya aja senior, gimana saya ke Kang Ono ya? Saya ingat tahun 90, Kang Ono itu di depan kampus bikin koneksi internet pakai radio 2 meter. Ya Kang, saya alhamdulillah tuh nggak kesampaian bikin internet model kayak begitu, sampai sekarang pun juga alhamdulillah kebagian. Untung loh. Iya, kalau kebagian pusingnya setengah mati pas itu. Kecepatan kita waktu itu 1,2 doang. 1,2 kilo BPS. Sok mangga Pak Boy. Ya, sip semua. Ya, sore ini saya diajak sama tim Telkomsel untuk sharing mengenai informasi produk GBR yang kemarin oleh Telkomsel diuji coba di tim kami di internal TV One. Ya, saya coba share dulu PowerPoint-nya. Oke, jadi betul tadi seperti Pak Hermanudin bilang, COVID ini rupanya memaksa kita semua sampai akhirnya give up dengan situasi yang mau tidak mau kita harus melakukan transformasi ya, perubahan. Nah, di sini saya mau cerita mengenai bagaimana tim kami melakukan peliputan di lapangan sampai dengan peliputan ini yang dalam arti kata konteksnya adalah siaran. Saya PIC IT di TV One dari ujung mana ya? Dari mulai pintu gerbang masuk, palang parkir, sampai dengan urusan siaran, sampai dengan nyampe ke pemirsa itu menjadi tanggung jawab saya. Maka hidup saya di kantor hanya sekian jam, tapi kemudian sebetulnya 24 jam. Oke, saya memberikan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat tayangan-tayangan, ada 3 file, 3 klip yang masing-masing mewakili kondisi yang berbeda-beda. Ini mudah-mudahan saya sudah share tadi audionya. Sebentar. Saya stop share dulu. Antisipasi khususnya dalam ranah ekonomi ini, Kiai. Silakan, Kiai. Nah, banyak orang khawatir karena kita lagi wabah begini, kemudian pemerintah melaksanakan aturan, memerintahkan kita untuk tinggal di rumah, kemudian kita takut dengan rezeki. Nah, saya potong. Jadi ini di bulan Ramadan kemarin, ada program kita yang namanya Damai Indonesia, aku mulainya jam 3 sore ya. Nah, penceramah ini dari Garut. Garut, sebuah kota wisata yang kita tahu, Kang Ono kagok ya pembangunannya, dibilang modern, maju sekali juga enggak, dibilang juga tertinggal juga enggak, karena kan daerah tujuan wisata. Jadi Kiai ini dari Garut, dia live menggunakan handphone dan menggunakan SIM card. Next-nya saya kasih contoh dari Garut ya itu ya. Ini saya pulang kampung, dulu namanya pulang dapil. NTB itu adalah daerah pemilihan saya selama 15 tahun. Nah, beberapa waktu yang lalu, namanya bapak-bapak ini kalau misalnya mau siaran, itu akan sangat terlihat wah, karena mobil-mobil siaran kita tuh berjejer di depan rumahnya atau kantornya, dengan menggunakan SNG, Satellite News Gathering. Tapi ketika COVID ini terjadi, ini semua tidak mau ditemui, tidak boleh ada kru datang, tidak boleh ada kendaraan siaran datang, pokoknya tidak boleh ada tamu. Akhirnya semuanya berubah. Ini Fahri Hamzah ini dia siaran di jalan, di mobil. Sementara kita lihat di sini juga ada beberapa narasumber lain dari berbagai kota yang menggunakan fasilitas internet. Ini saya yakin mereka semua kalau tidak menggunakan handphone, gadget, tab atau enggak setidaknya laptop. Ini kondisinya berarti mereka ada di kota-kota yang berbeda dengan situasi yang tentunya pasti kualitasnya berbeda-beda juga jaringannya. Ini breaking news
Ini cuplikan breaking news pemakaman almarhum B.J. Habibie. Ya, masyarakat seakan tak ingin berpisah dengan Bapak B. Bisa dilihat sebentar nih, saat ditayangkan ini bisa kita lihat ada beberapa frame yang kalau kita bilangnya nge-freeze. Sorry, pencet salah. Ya, masyarakat menuju peristirahatan terakhir. Perjalanannya dimulai dari kediaman beliau di Patra Kuningan hingga Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, kalau Bapak, Ibu, teman-teman lihat, ini ada yang naik motor, posisinya membelakangi pengendara motor, dia bawa kamera. Kurang lebih, tim kami pun melakukan hal yang sama. Bergerak dengan kendaraan bermotor, moving di atas motor, dan hanya mengandalkan koneksi internet. Jadi yang saya sampaikan tadi ada 3 cuplikan video tadi, itu semuanya menggunakan koneksi internet yang berbasiskan GSM card. Sekali lagi yang menggunakan berbasiskan GSM card. Oke, kurang lebih begini gambarannya. Jadi saat ini sudah ada ya produk broadcast kamera yang dimana di belakang kameranya ini sudah dipasang, bisa dipasang SIM card. Ada alat, kita menyebutnya 3G ENG, 4G ENG device, di mana setiap masing-masing alat itu nanti dipasang SIM card dari berbagai provider. Kenapa harus dari berbagai provider? Karena untuk mengantisipasi ketika dalam perjalanan, dalam satu lokasi, dalam satu tempat, kemudian blank spot. Beda ceritanya kalau di jam frekuensi oleh Pas Pampres, itu sering terjadi itu. Kita nggak dapat sinyal sama sekali, kecuali kalau memang sudah didaftarkan si nomornya. Nah, kemudian juga kita sekarang banyak bersiaran menggunakan handphone, atau ini ada CloudX punyanya Telkomsel, atau Skype, atau Zoom. Semuanya saya sebutin lah biar fair ya. Karena ini eventnya punya Telkomsel nih. Nah, semua ini terkoneksi ke internet dengan hanya menggunakan, kalau alat yang kamera tadi bisa sampai 10 SIM card, kalau alat-alat ini kan rata-rata tab atau tablet ini kan hanya 1 SIM card saja kan. Nah, ini kemudian terhubung ke internet sampai akhirnya ke studio kami. Oke, ini kebutuhan kami. Jadi saya sih tidak banyak yang diceritakan karena diminta untuk menceritakan customer needs. Kita butuh coverage area. Jadi kita butuh network dari telco provider yang bisa mengcover semua area. Karena untuk produk siaran ini kita harus yakin di suatu daerah tercover oleh si produk telco tersebut. Nah, bagaimana dengan kondisi yang kemarin kita lakukan trial di Jakarta sih, alhamdulillah beberapa lokasi yang dilakukan trial bersama teman-teman Telkomsel bisa cover kebutuhan sinyal untuk siaran kita. Terus kemudian bagaimana dengan network availability? Apa yang dimaksud dengan network availability? Bedanya apa dengan coverage area? Bedanya begini, network availability begini, coverage-nya ada, tapi apakah dijamin nomor yang kita gunakan, SIM card yang digunakan menggunakan privilege yang berbeda dengan yang lain? Sebab kalau sama dengan yang lain, painful kita sama seperti kita meliput yang di Monas dulu, apa namanya itu? Saya lupa. 212. Betul, 212. Nah, itu habis sinyal, nggak ada. Tidak ada sinyal sama sekali. Kita nggak bisa siaran. Jadi siarannya akhirnya adalah merekam di lokasi, terus kemudian pergi keluar dulu, live dari lokasi sekitar mungkin setengah kilo atau 1 kilo dari situ, mencari BTS yang available, mencari network yang available. Coverage area ada, tapi kita nggak kebagian space bandwidth di situ, tidak kebagian prioritas di situ. Nah, terus kemudian apalagi yang kita butuhkan, BTS handover, karena kita sering sekali seperti tadi ya, liputan panjang di jalan tol,
mengiringi kendaraan jenazah seperti tadi, atau misalnya kita meliput persiapan arus mudik dari tol ujung Jakarta sampai dengan ke ujung Jawa Timur sana, itu tidak mungkin kita janjian dulu dengan provider di kilometer sekian ya nanti kita siaran ya, karena disitulah ada sinyal kita dan seterusnya. Maka BTS handover ketika perpindahan dari satu BTS ke BTS yang lain, kita butuh mulus, kita butuh lancar. Kalau TV1 butuhnya sedunia raya, bukan se-Indonesia raya lagi, karena kadang-kadang kita liputan kabar haji dari Mekah, kadang-kadang misalnya kita juga ada kejadian-kejadian lain dari Prancis dan sebagainya. Ada salah satu reporter kita, kontributor kita dari Jerman, itu kalau siaran sudah 2 tahun terakhir ini hanya bermodalkan handphone dengan satu SIM card, karena di sana network quality-nya mungkin lebih baik. Di Mbak Miranti namanya. Oke, nextnya kebutuhan kita, apalagi ini yang terakhir Pak. Kita butuh SIM card punyanya kita itu terdaftar, dijamin masuk BTS manapun, pindah ke BTS manapun, di area manapun, mendapatkan koneksi dengan speed yang sama. Minimal kita butuh satu SIM card itu 1 mega. Atau kalau bisa satu SIM card 3 mega itu sangat baik, karena itu kebutuhan kita siaran, setiap kali siaran itu minimal tuh kita butuh 3 mega, menghabiskan 3 Mbps maksudnya. Nah, tentunya hal ini menjadi PR nih, menjadi challenge gitu kan untuk telco provider. Bagaimana? Nah ini gambaran seperti ini ya. Ini alat yang sebelah kiri atas ini nih. Saya tidak boleh sebut merek karena nanti jadi jualan. Dia ini kan SIM card-nya ada 10. Saat ini kita mengisi dari berbagai macam telco ada di sini. Ada si merah, si biru, si kuning, ya Telkomsel, ada si biru, ada si kuning. Dengan menggunakan feeling, kayaknya di sini bagus deh Telkomsel, SIM card-nya kalau gitu 6. Kayaknya kita buat backup si biru 2, kayaknya kita si kuning 2. Kebayang tidak kalau misalnya tiba-tiba suatu saat blank, maka siaran kita hanya mengandalkan 2 SIM card ini dan speednya rata-rata puluhan kbps sampai paling tinggi 100 sekian kbps. Jadi ini agregat sama dengan kalau kita menggunakan smartphone. Agregat ini tiba di studio kita, masuk ke tahap produksi, jumlahnya menjadi 1 bonded, jadi bonding. Gitu. Ini kebutuhan kita adalah kita harus yakin bahwa SIM card kita itu jumlahnya ketika diagregat di atas 3 Mbps, baru kita bisa siaran dengan baik, dengan layak. Sebab kalau tidak nanti putus-putus, mozaik, pecah-pecah kotak-kotak. Nah, ini yang kemarin kita lakukan trial dengan teman-teman Telkomsel. Ya, alhamdulillah sudah ada jauh lebih baik sekarang, karena kita juga menggunakan parameter-parameter yang akhirnya kita sepakati bersama harus seperti apa supaya hasilnya memuaskan buat semua pihak. Gitu kan. Yang belum dicoba itu se-Indonesia Raya, Kang Ono. Jadi pindah misalnya dari satu lokasi yang tiba-tiba kita butuh di sana, karena breaking news kan tidak janjian, Kang Ono. Ya, betul. Ibu-ibu, bapak-bapak. Nggak ada breaking news janjian, dan namanya breaking news itu pasti peristiwa. Namanya peristiwa itu hanya sekali. Ya, jadi kalau misalnya itu bisa diulang, itu namanya agenda setting. Gitu kan. Oke, kita ulang retake. Gitu kan. Tapi kalau misalnya ya kalau seseorang petinggi meninggal dunia kan nggak bisa diulang. Diulangnya karena kita nggak dapat gambarnya gitu. Gitu. Bapak Ibu semua sekalian, kebutuhan buat kami gitu kan. Kurang lebih mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren banget, gila. Jujur saya nggak nyangka bahwa Anda berdua ini, Pak Hermanudin, Pak Boyke, gila dahsyat banget ternyata. Tekanan ke Telkomselnya gitu. Gue lagi ngeliat mukanya Pak Novi tuh bagian. Jujur, saya udah kayak gitu, udah puyeng kepala. Gila lu ternyata dahsyat banget ya. BRI segitu banyak, 400.000 cabang. Ini urusannya breaking news bisa terus di mana-mana 3 mega. Liar. Ya, mari kita dengarkan. Setelah mendengar harapannya demikian, asli ini kalau saya udah puyeng kepala ya. Kita undang Pak Novi Afandi selaku General Manager Enterprise Mobility Solutions Sales Engineering Telkomsel
untuk menjawab kebutuhan ini. Sorry Pak Novi, mudah-mudahan tidak membuat Anda pusing kepala. Kalau saya udah pusing, kalau Pak Novi udah biasa pusing. Silakan Pak Novi. Terima kasih Kang Ono. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua kita lagi hari ini. Jadi topik kita mendiskusikan terkait dengan network prioritization. Mungkin saya akan flashback balik sebentar terkait dengan beberapa informasi ataupun refresh konten yang mungkin saya akan sedikit mengulang dari apa yang minggu lalu saya sempat sampaikan ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Kang Ono, karena saya ingin saya menyampaikan bagaimana posisi kami di Telkomsel, khususnya di enterprise account management, menyikapi terhadap kebutuhan-kebutuhan pasar dan kebutuhan korporasi. Jadi sekilas saja bahwa hari ini kami enterprise account management dalam hal ini dengan brand Telkomsel My Business, kami masuk ataupun kami memulai bisnis ini kira-kira di 20 tahun yang lalu ya. Jadi mulainya cukup lumayan lah, dan belajar dari situ saat ini sudah ada beberapa solusi, dan istilahnya itu kalau saya boleh bilang Kang Ono, banyak terobosan yang sudah kita lakukan. Nah, yang kita tahu hari ini mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sering dengar inisiatif yang lagi hype itu, yang sering kita dengar dari perusahaan-perusahaan yang besar-besar, itu menyampaikan bahwa mereka punya yang namanya tagline itu digital transformasi atau transformasi digital. Nah, tadi sempat di-mention sama Pak Hermanuddin tentang COVID. Nah, dengan adanya COVID ataupun kedatangan COVID ini, itu menjadi dorongan yang cukup signifikan dan semakin cepat dan membuat kita dipaksa untuk berubah dan bergerak. Nah, bagaimana posisi Telkomsel terhadap situasi ini? Nah, Telkomsel, dalam hal ini Telkomsel My Business, kami juga willing untuk mensupport perusahaan-perusahaan atau partner-partner kami dengan menempatkan diri, dan misi kami adalah menjadi orkestrator digital teknologi, atau bisa kita katakan bahwa kami sebagai orkestrator itu Telkomsel tidak sendirian dalam menyediakan konten solusi. Kami akan berkolaborasi dengan berbagai institusi, kemudian teknologi partner, dan tagline yang tadi sempat di-mention terus itu tagline dalam melaksanakan dengan digital. Artinya proses digitalisasi itu sekarang sudah masif di mana-mana, dan kami pengen involve di situ. Nah, bagaimana sih realnya atau pendekatannya apa sih yang dilakukan Telkomsel atau kami lakukan adalah kami membangun dengan 4 framework atau 4C digital transformasi framework. Yang pertama adalah customer journey. Kalau istilah umumnya customer journey itu digitize operation. Kemudian yang kedua adalah customer value, atau kita bisa sebut adalah digital produk dan service. Kemudian yang ketiga adalah customer experience atau digitize customer experience. Dan kemudian yang keempat adalah customer kolaborasi atau digitize organization. Nah, bagaimana Telkomsel melakukan realisasi terhadap framework misi ini? Kami punya beberapa portofolio dan kami fokus dalam 6 portofolio solusi, atau kami sebutnya adalah Enterprise Digital Portfolio. Yang pertama adalah Basic Enterprise Connectivity. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa selama 25 tahun ataupun 20 tahun kami ada, itu kami dikenal dengan produk yang cukup basic, yaitu connectivity. Ya, ada broadband package, kemudian ada voice, kemudian ada SMS, dan ada data plan. Itu adalah produk basic kami. Nah, melangkah ke depan, Telkomsel membangun portofolio baru, yaitu ada Advanced Enterprise Connectivity, di mana di situ saya bisa sampaikan ada private network, kemudian
Cloud PBX ataupun Cloud Meeting yang hari ini kita pakai, Kang Ono. Kemudian yang berikutnya ada bulk voice, kemudian reverse charging, dan Push-to-Talk, dan termasuk yang akan kita bahas hari ini adalah network prioritization. Minggu lalu kita sempat bahas SD-WAN. SD-WAN masuk dalam portofolio Advanced Enterprise Connectivity. Kemudian yang kedua adalah Cloud atau SaaS, Software as a Service. Telkomsel bekerja sama dengan beberapa partner untuk menyediakan solusi, di antaranya ada SmartText, kemudian Push-to-Talk, kemudian Fieldforce, Human Cloud, dan termasuk loan approval system yang sudah kita bangun buat beberapa institusi atau company ataupun financial company. Kemudian yang berikutnya ada portfolio security, di mana di situ kami menyediakan solusi mobile device management, kemudian enterprise secure messaging, workspaces, dan yang berikutnya ada analitik, di mana di analitik ini kita kenal dengan istilah yang paling umum ada di situ, ada digital advertising, kemudian location based advertising, kemudian ada advanced profiling, big data, dan insight. Insight ini di masa pandemi COVID ini cukup menarik perhatian karena itu menjadi tools buat pengambilan sebuah keputusan yang signifikan. Kemudian yang terakhir ada Internet of Things. Nah, di Internet of Things ini ada beberapa solusi yang sudah kita develop. Ada smart metering, kemudian fleet management, kemudian ada Inteng solusi, dan M2M control center yang tadi sempat dimention sama Pak Hermanudin. Nah, khusus hari ini kita akan lebih fokus ngebahas portofolio di Advanced Connectivity dengan solusi network prioritization. Jika tadi Pak Herman dan Pak Wika sudah berbagi cerita, berbagi informasi terkait use case di bisnis beliau masing-masing, mungkin saya akan menambahkan satu use case untuk memperkaya referensi kita dan experience kita. Jadi kalau tadi sempat di-mention ada ATM, kemudian ada televisi ataupun mobile live streaming, ada juga tentunya saya akan ambil contoh yang paling gampang adalah di kamera atau CCTV kamera. Nah, saat ini yang kita tahu bahwa dengan CCTV kamera itu baik yang dipasang di office building maupun di mall, biasanya mereka pakai DVR yang storage-nya ditaruh di lokal storage yang ada di lokasi-lokasi tersebut. Nah, sementara itu ada kebutuhan dari kantor pusat untuk bisa akses langsung real time ke kamera tersebut dalam situasi tertentu. Misalnya pengen ngelihat, kemudian pengen tapping ke sana, pengen masuk. Nah, challenge-nya adalah hari ini ada dua main koneksi yang biasanya dimanfaatkan, digunakan untuk mengakses kamera. Yang pertama menggunakan main koneksi yang biasanya sudah ada, baik itu fixed line maupun VSAT, baik MPLS maupun yang lainnya. Nah, kecenderungannya main connection ini digunakan untuk main aplikasi atau critical aplikasi. Sehingga pada saat ada kebutuhan pengambilan recording ataupun rekaman dari CCTV itu, prosesnya itu dilakukan di malam hari. Dan pada saat mau tapping, pada saat situasi tertentu, biasanya itu agak sulit, dan ini menimbulkan ataupun menjadi sebuah challenge tersendiri. Nah, yang kedua, biasanya kalau tidak menggunakan fixed line, mereka menggunakan internet public atau ISP public. Nah, jadi isu pada saat ISP ini tidak ada ataupun related ataupun terkait dengan isu keamanan. Dan kalaupun pengen lebih secure, biasanya akan diaplikasikan VPN. Nah, kecenderungannya penggunaan ataupun aplikasi VPN ini jadi kurang populer ataupun tidak populer di mata kawan-kawan karena mungkin ribet segala macam ya. Dan di samping itu ada bandwidth yang belum tentu stabil dengan menggunakan ISP. Nah, network prioritization itu adalah layanan pelanggan korporat yang membutuhkan solusi yang dapat menjaga bitrate dan availability jaringan data. Jadi, layanan ini diberikan kepada pelanggan, jadi kita kasih garansi bitrate-nya, transfer, upload maupun download dari sisi radio hingga server ke pelanggan. Hingga servernya pelanggan. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu lihat di gambar ini, ada di situ mention Telkomsel radio capacity. Selama ini radio capacity ini hanya satu, yaitu semua
di-sharing atau share capacity for customer. Nah, untuk solusi ini kita buat satu slot atau satu dedicated capacity khusus untuk koneksi dari, kalau saya sampaikan kamera tadi langsung ke server. Dan solusi ini menjadi opsi koneksi selain jaringan existing yang sudah ada dengan proses deployment yang ya, tentunya jauh lebih singkat dan instan. Karena kita tinggal pasang modem, pasang SIM card, bisa langsung dijalankan. Karena kita punya jaringan, seperti tadi disampaikan, bahwa kita punya jaringan coverage Telkomsel yang cukup luas di mana-mana. Pada solusi ini, bitrate yang dijamin adalah end-to-end dari sisi radio Telkomsel hingga ke server pelanggan. Khususnya pada saat atau khususnya kalau koneksi itu menggunakan list line itu jauh lebih tergaransi. Seperti tadi yang sempat disampaikan Pak Hermanudin, benar banget bahwa untuk memberikan SLA yang comply, yang fix dari ujung ke ujung harus benar-benar ke-manage koneksinya. Artinya bahwa dari titik ATM ataupun laptop ataupun televisi ataupun kamera tadi sampai ke server itu digaransi karena pakai jaringan satu. Ada backhaul dari Telkomsel langsung ke headquarter atau server pelanggan. Nah, kalaupun pelanggan tidak memiliki koneksi list line Telkomsel, bitrate ataupun fixed rate yang diberikan itu kita akan garansi sampai di GGSN atau sampai hanya di radio, karena setelah itu traffic akan dilempar di internet. Namun kelebihannya apa? Dari sisi security kita bisa berikan sebuah kelebihan karena kita akan aplikasikan APN di situ. Tadi Kang Ono sempat mention APN. APN ini yang membedakan dengan koneksi ISP biasa. Artinya dengan APN ini koneksi sampai ke server itu akan aman karena hanya nomor-nomor tertentu, APN tertentu yang bisa di-allow untuk lewat atau masuk ke kamera untuk menghindari intercept ke kamera-kamera tersebut. Jadi kamera tersebut akan cukup aman untuk diakses dari kantor pusat pada saat dibutuhkan. Nah, dengan bandwidth yang kira-kira 300 sampai 500 kbps fixed rate yang bisa diberikan, sebenarnya itu cukup untuk 4 kamera dengan resolusi 720 dan speed kira-kira 15 frame per second. Nah, sukses faktornya apa sih dengan solusi ini buat pelanggan? Yang pertama adalah seamless aktivasi ya, dan provisioning proses. Kemudian yang kedua adalah guarantee network dan experience. Yang ketiga adalah simple implementasi proses. Ada agak kecil nih Kang Ono dan Bapak-Bapak Ibu, itu low cost to serve. Nah, memang agak kecil, tapi ini jadi concern juga, maka itu jadi satu value yang bisa kita tawarkan. Nah, bandwidth tier-nya ada 6 bandwidth tier dari 128, kemudian 256, 512, 1 Mbps, kemudian 1,5 Mbps, dan 2 Mbps. Itu yang sudah komersial. Catatannya adalah ya harus menggunakan APN corporate, kemudian yang kedua adalah menggunakan kartu halo corporate dan bisa menggunakan synchronic atau asynchronous connection. Dan kita minggu lalu sempat bahas ini Kang Ono ya, SD-WAN. Ada opsi tambahan jika pengen lebih powerful dikomunikasikan dengan SD-WAN, yang membantu menjerdahkan jaringan-jaringan kita sehingga performasi WAN dari perusahaan bisa lebih bagus lagi. Mungkin dari saya cukup Kang Ono, ini ada sedikit gambar ya istilahnya saya bisa sampaikan bahwa hari ini di building office maupun mall coverage di Telkomsel di Jakarta sendiri ada sekitar 585. Kemudian di Indonesia ada 1.802 indoor BTS. Nah, yang paling sering diakses hari ini kalau saya boleh sampaikan itu yang di bawah itu Kang Ono. Senayan.
Iya, cari sepeda di sana. Banyak yang cari sepeda sekarang. Jadi ini untuk memberikan sebuah komitmen bahwa dengan indoor BTS Telkomsel, kalau di outdoor sendiri di Jakarta full udah coverage 4G. Kalau di indoor ini satu komitmen kami untuk mendukung kebutuhan solusi dari pelanggan kami yang tadi sempat sudah dimention oleh Pak Hermanudin dan Pak Boyke kebutuhan-kebutuhannya. Nah, lebih detailnya nanti terkait dengan solusi tersebut, nanti rekan saya Brugian yang akan menyampaikan Kang Ono. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih Pak Nopi untuk sharingnya. Tadi Pak Boyke bilang di alatnya ada 10 SIM card. Jadi kebayang kalau satu SIM card itu fixed rate 500 kilo aja berarti dia udah punya 5 mega sih sebenarnya. Itu 15 kilo, kalau udah 2 mega, ganas banget. Tapi keren banget, keren banget. Selanjutnya, sebelum lanjut ke Pak Gian, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi form survei. Linknya adalah tsel.me/survey-gbr. tsel.me/survey-gbr. Silakan diisi. Nanti di akhir acara teman-teman organisernya Telkomsel akan mengumumkan 5 orang yang beruntung untuk dapat voucher belanja senilai $500.000. Rupiah, bohong ketan. Selanjutnya Pak Gian, ini Pak Gian ini orang teknik banget, selaku General Manager Enterprise Prime Segment Digital Product Network Planning Telkomsel, untuk menjelaskan lebih detail lagi terkait teknologi prioritas networking untuk Telkomsel kepada Mas Gian. Monggo, orangnya. Siap. Silakan. Siap. Ini kelihatan teman-teman semua kelihatan. Untuk materinya kelihatan ya. Oke. Semangat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Salam hormat buat Pak Ono. Wah, Pak Ono udah sangat Telkomsel banget ya kayaknya. Ketularan gua. Ya, salam hormat buat Pak Herman, Pak Boyke, dan Pak Ono. Terima kasih juga untuk waktunya teman-teman pelaku bisnis semua yang sudah mengikuti acara webinar Telkomsel. Semoga dalam beberapa waktu ke depan kita bisa bareng-bareng explore solusi network prioritization dan manfaatnya untuk membantu teman-teman pelaku bisnis agar bisa makin melesat bisnisnya dengan menggunakan solusi dari Telkomsel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan beberapa hal. Pertama, mengenai apa aja sih yang jadi customer problem dan juga pain point-nya, beserta apa saja yang sudah dilakukan oleh kebanyakan pelaku bisnis untuk mengatasi problem tersebut. Kedua, mengenai apa yang Telkomsel bisa bantu untuk mengatasi problem dan pain point tersebut dengan cara yang lebih baik dan juga tentunya lebih affordable. Ketiga, mengenai apa saja yang sudah kita lakukan sebagai technical validation bareng customer. Sebelumnya terima kasih buat Pak Herman dan Pak Boyke, timnya membantu kami untuk melakukan validasi. Ini. Keempat, kita akan lakuin simple demo untuk menggambarkan mengenai solusi ini seperti apa. Dan terakhir kita akan wrap up dengan key takeaways. Jadi seperti kita sudah ketahui, mobile data traffic kadang bisa jadi unpredictable karena memang naturnya mobile. Kadang di waktu ramai, di tempat tertentu, di saat tertentu, karena memang itu di situ ada event atau kejadian tertentu yang seperti tadi mungkin Pak Boyke dan Pak Herman sudah bilang, maka bisa jadi ada spike traffic yang nggak terduga. Hal ini akan menimbulkan challenge bagi operasional bisnis dari teman-teman pelaku bisnis. Ditambah, pada saat yang hyper kompetitif seperti saat ini, tentu jadi wajib atau imperatif bagi para pelaku bisnis untuk selalu menjadi yang terdepan dalam kompetisinya. Salah satu caranya adalah dengan memprioritaskan critical data traffic-nya. Beberapa hal sudah dilakukan oleh kebanyakan pelaku bisnis karena menyadari bahwa throughput yang nggak stabil akan impact terhadap operasional bisnis. Namun, solusi yang saat ini available di market, so far, either memiliki cost yang relatif mahal atau memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi untuk diimplementasikan. Juga tidak memiliki kapabilitas terhadap mobility yang menjadi needs dari customer. Mengamati masalah tersebut, kami di Telkomsel berpikir apa yang kita bisa lakukan dalam konteks membantu pelanggan kita untuk melakukan prioritisasi terhadap critical data traffic-nya, agar bisa selalu staying ahead terhadap kompetisi dengan pendekatan yang tentunya lebih affordable dan lebih simple. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar ini, di gambar ini kita bisa lihat
kita bisa memberikan solusi dengan memberikan priority treatment terhadap pelanggan kami yang attached ke dalam Telkomsel network. Di sini kita kasih contoh, di sini ada ATM dan juga di sini ada broadcasting TV. Di sini nanti jadinya dari sisi networknya Telkomsel, kita bisa memberikan satu layanan treatment priority di sini di network Telkomsel di jaringan radio networknya sampai dengan ke core networknya yang di sini di sebelah yang kotak merah ini. Nah, so far untuk bisa memberikan satu pengalaman yang lebih end-to-end, maka Telkomsel bisa mengcombine-kan ini dengan solusi direct peering. Agar kita bisa menghubungkan antara networknya Telkomsel dengan enterprise punya server di sini. Agar pelayanan untuk network prioritas ini akan bisa lebih end-to-end dari ujung device sampai dengan ke servernya. Kemudian, apabila ada pelaku bisnis yang membutuhkan kombinasi terhadap underlying network fabric, bisa dengan tadi disampaikan ada list line, ada internet, dan juga dengan 4G Telkomsel, actually kita bisa gabungin solusi ini dengan solusi SD-WAN yang minggu lalu sudah dikupas tuntas oleh rekan saya, Pak Nopi. Nah, untuk melakukan validasi, kami melakukan piloting dengan customer banking kami, dengan timnya Pak Herman. Di sini kami lakukan validasi terhadap solusi ini, di mana saat itu requirement customer yang disepakati sebelum technical validation adalah guaranteed throughput di 512 kbps. Nah, mungkin sebelum lebih jauh, GBR itu singkatan guarantee bitrate. Jadi adalah bitrate yang terguaranteed oleh operator, which is hari ini kita ngomong dalam konteks solusi Telkomsel. Untuk itu kami, untuk memenuhi kebutuhan customer requirement itu, kami melakukan beberapa konfigurasi di dalam core network, which is yang kita configure itu adalah SIM card, yang SIM card ini, nah kemudian tadi Pak Ono juga sudah menyampaikan, nanti ditempelkan dengan APN. Mungkin dari sisi orang awam tahunya ini APN, tapi actually dari sisi kita ada beberapa profile yang kita lakukan konfigurasi di dalam core network-nya kita, seperti SIM card-nya, APN GBR-nya, maupun si GBR profiling sendiri dengan menggunakan 512 KB per second. Dan juga penting agar kita juga mendefinisikan IP destination application server yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, di sini terhubung dengan satu device dari sisi pelanggan, itu menggunakan router. Di sini kita masukkan SIM card kita, hanya sesimpel itu aja, ada device router, kita masukin SIM card, terus kemudian untuk APN-nya memang disetting di dalam routernya itu. Nah, dari situ akan terhubung dengan server banking, dan kita tangkap di situ bitrate-nya 512 KB per second. Nah, ketika kita saat itu coba di lokasinya di kampus area untuk bank, kampus area bank, di sini kita coba hasilnya itu maintain di 512 KB per second, dan juga seperti di gambar, kita coba lakukan transaksi, dan itu berhasil dengan sukses. Kemudian untuk use case kedua, kita piloting kami berikutnya adalah dengan yang bergerak di pelanggan kami yang bergerak di bidang TV broadcast. Di sini requirement-nya adalah guaranteed throughput di 2,5 sampai dengan 3 MB per second streaming dari TV untuk modem kamera ke broadcasting server. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan requirement tersebut, kami melakukan konfigurasi sama. Kita ngelakuin konfigurasi di core network kita untuk setting MSSDN-nya atau SIM card-nya, kita setting APN GBR profile-nya. Nah, mungkin agak uniknya di sini, seperti tadi Pak Boyke bilang, kita menggunakan 3 kartu. 3 kartu yang dibonding di dalam device modem kameranya. Nah, 3 kartu ini masing-masing 1 MB per second, sehingga di total ya jadi sekitaran 3 MB per second lah. Dan juga kita melakukan definisi untuk IP destination application servernya. Sehingga setelah kita coba, waktu itu kita coba bareng sama timnya Pak Boyke, ini untuk acara Core Free Day di daerah Bundaran HI di sini. Jadi requirement-nya sekitar 2,5 sampai 3 MB per second, dan pada saat keramaian itu berhasil dilakukan upstream live event broadcasting, dan juga untuk bitrate-nya maintain di 3 MB per second. Jadi di sini kita bisa lihat di dalam device dari kameranya itu, di sini ada 3 slot SIM card, kita pasang 3 SIM card di sini masing-masing 1 MB per second, dan kita tangkap di sini di server dari teman-teman TV One di sini, kita bisa lihat besarannya sekitar 2,5 sampai 3 MB per second di sini. Karena di bonding, ya seperti tadi Pak Boyke bilang, ini di bonding antara 3 kartu ini. Oke, jadi mungkin untuk lebih memahami mengenai solusi kami tersebut, berikut ada video yang menggambarkan mengenai 2 kondisi itu, yaitu kondisi network yang tidak konges dan konges. Ini untuk menggambarin aja kira-kira ketika konges seperti apa, dan ketika tidak konges, kita bisa bedakan ketika ada 2 kartu, ada 2 profile kartu ini,
Itu yang dengan menggunakan profil network prioritization dan tidak menggunakan network prioritization seperti apa bedanya. Nah, di sini contoh untuk normal condition. Ini kita coba yang sebelah kiri itu yang tanpa network prioritization, sebelah kanan dengan network prioritization. Nah, untuk yang dengan menggunakan network prioritization, kita bisa lihat di sini requirement-nya ada 5 MB per second. Di sini bisa manteng di angka 5 MB per second terus. Sedangkan untuk yang tanpa network prioritization, di sini memang dalam kondisi tidak konges, dia akan sempat tinggi, terus kemudian turun kembali. Karena ini kalau dalam kondisi tidak konges, kemungkinan besar emang bakal tinggi banget sih memang. Cuma nanti pada saat nanti konges, nanti teman-teman bisa lihat bedanya seperti apa. Nah, yang kedua ini adalah kondisi konges. Nah, di sini kita bisa lihat yang menggunakan network prioritization dengan GBR 5 MB per second, dia akan manteng di angka 5 MB per second walaupun kondisi network pada saat itu dalam keadaan konges. Sedangkan untuk yang tanpa profile network prioritization, kita bisa lihat yang sebelah kiri, dia even nggak mencapai 4 MB per second ini. Dia jadi kayak dia nggak bisa mencapai angka yang diinginkan lah. Karena memang di saat itu dia konges. Nah, yang sebelah kanan, karena memang kita pasang network prioritization, dia akan mendapatkan priority untuk bitrate-nya, sehingga dia bisa mencapai kecepatan segitu. Jadi, mungkin itu demonya. Kemudian, untuk bisa dapat pengalaman yang lebih live gitu ya, berikut rekan saya di sini itu akan mencoba langsung untuk melihatkan kira-kira seperti apa yang terjadi kalau kondisi saat ini. Mungkin ini kondisi saat ini saya posisi di TBS Matupang, memang kondisi tidak sedang dalam keadaan konges, tapi kita bisa coba lihat bahwa dengan menggunakan GBR, nanti kartu yang memang menggunakan profil GBR itu bisa maintain di angka 5 MB per second. Ya, kesempatan ini kita akan melakukan speed test network by Ookla. Bapak atau Ibu bisa menggunakan aplikasi ini juga yang bisa di-download di Play Store ataupun Apple Store gitu, untuk mengetahui kecepatan koneksi Bapak ataupun Ibu gitu. Jadi seperti halnya yang sudah dilakukan di demo video sebelumnya, handphone kiri adalah handphone yang tanpa priorisasi, handphone kanan adalah handphone yang dengan priorisasi. Sebagaimana yang Mas Gian telah show dalam video demo sebelumnya, bahwa tanpa priorisasi, kecepatan akses sangat tergantung pada kondisi dan sisa dari kapasitas network. Dengan priorisasi, dia akan dijaga di level yang diinginkan. Oke, terima kasih Mas Ivan, rekan saya ini. Jadi ibu-ibu, bapak dan ibu bisa lihat bahwa yang di sebelah kanan itu yang menggunakan profil GBR, yang di sebelah kiri itu yang tidak menggunakan profil GBR. Dan di sini bisa kita lihat untuk yang menggunakan GBR ini simetris, dia maintain di angka 5 MB per second. Oke, mungkin lanjut lagi. Jadi untuk mendukung operasional dari teman-teman pelaku bisnis, kami juga melengkapi dengan dashboard yang tujuannya agar teman-teman juga bisa melihat beberapa metrik terkait sama accessibility service dan juga retainability service dari layanan network prioritization kami. Juga bisa melihat kondisi di masing-masing device. Kebutuhannya itu agar teman-teman bisa ngelakuin deep dive analysis apabila dibutuhkan. Namun, just to highlight aja bahwa tampilan di dashboard ini hanya usulan, nanti kita bisa sesuaikan tergantung dengan kebutuhan dari teman-teman pelaku bisnis.
Telkomsel dipercaya oleh pelanggan untuk menjadi operator nomor 1 di Indonesia untuk melayani lebih dari 170 juta pelanggan dengan infrastrukturnya yang terdiri dari 266.000 BTS yang menjangkau lebih dari 99% coverage populasi Indonesia. Nah, dengan kekuatan infrastruktur kami ini akan menjadi semacam super highway atau jalan tol bagi para pelaku bisnis untuk empower bisnisnya. Jadi untuk wrap up diskusi hari ini, basically Telkomsel siap untuk melayani customer kami dalam melakukan prioritisasi terhadap critical data traffic-nya, agar teman-teman pelaku bisnisnya bisa selalu staying ahead of the competition dengan solusi yang affordable dan juga simple untuk diimplementasikan. Jadi kata kunci yang ingin kita sampaikan ada 3. Pertama itu adalah productivity, bahwa solusi kami akan mendukung productivity dari operasional teman-teman pelaku bisnis. Kemudian yang kedua adalah flexibility, di mana solusi kami dapat dinikmati dengan mobility dari network yang supreme quality-nya dari Telkomsel yang adalah operator nomor 1 Indonesia. Dan juga kita akan introduce simple onboarding process sehingga teman-teman mudah untuk bisa menikmati layanan ini. Yang ketiga adalah simplicity, di mana untuk bisa melayani layanan ini tidak diperlukan software tambahan apapun untuk bisa menikmatinya. Jadi hanya sekedar menggunakan kartu yang sudah di-profile oleh Telkomsel, tinggal masukin aja ke peralatan dari bapak-bapak dan ibu, itu udah langsung jalan begitu aja. Oke. Kurang lebih itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang tepat. Monggo untuk dilanjutkan diskusinya. Terima kasih banyak Mas Gian. Oke, keren. 5 mega bisa fixed rate kayak gitu. Keren banget asli, keren. Ini jujur tadi saya rada underestimate sih sebenarnya. Pas lihat, wih, keren banget ya. Jadi kita cuma modalnya SIM card doang, kagak ditambah apa-apa, bisa itu semua. Oke, kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Sebelum masuk ke dalam, jangan lupa teman-teman isi survei. Rp500.000, tsel.me/surveigbr, gitu ya. Teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menulis di kolom QA, bukan di chat. Tolong diingat di kolom QA, bukan di chat. Pertanyaan akan dibatasi 3 penanya yang dipilih oleh teman-teman panitia di sini. Oke, mudah-mudahan pertanyaannya sudah sampai. Wah, ini lagi teman saya lagi nyari-nyari pertanyaannya. Pusing kepala dia. Tapi Mas Gian, sorry, ini bagian pertanyaan belum nyampe ke saya soalnya. Belum sampai ke saya. Mas Gian, nanya dulu. Itu tadi benar-benar jadi kita cuma SIM card doang kan, dicolok. Handphonenya bisa handphone biasa aja kan? Basically iya Pak. Jadi sebenarnya ini memang dalam konteks kita mau kasih lihat, mungkin kan kalau dalam implementasinya mungkin nggak ditaruh di handphone lah ya, mungkin ditaruh di perangkat dari bapak-bapak dan ibu yang memang buat critical mission critical-nya maupun untuk mendukung operasional bisnisnya dia. Nah cuma susah kan kalau kita kasih lihat kayak gitu, mungkin lebih gampang menggunakan HP, kita tes kayak biasa aja gitu. Oh oke. Nah, basically memang kita singkat. Oke. Pertanyaan pertama. Ini yang live. Oh, ini buat Mas Gian langsung. Oke. Mas Gian langsung ini pertanyaannya dari Mas Leonard Setiadi. Mau nanya, apakah layanan network prioritization ini berbeda dengan layanan M2M? M2M barangkali machine to machine ya, bukan M2M penyanyi lagu itu yang keren banget, yang cewek 2, yang keren, yang cantik. Oke. Gue tahu masih rada muda dikit. Mas Gian, silakan. Siap. Jadi gini Pak, jadi kalau misalkan layanan M2M itu kan mungkin layanan yang di atas layernya itu di atas dari aksesnya kita. Basically kalau untuk yang network prioritization ini itu untuk melakukan prioritasi terhadap akses networknya. Jadi kalau misalkan di ujungnya nanti sana gitu aplikasinya untuk M2M maupun untuk yang lain itu kita basically open aja. Cuma memang nanti kita perlu assess dulu requirement seperti apa agar kita bisa deliver dengan optimal ke customer kita. Oh, jadi yang network prioritization layernya layer bawah banget ya? Lebih ke arah layernya layer bawah. Oh. Lebih ke mobility lah ya, mobility accessibility. Oke. Nah, cuma memang dengan menggunakan layanan prioritization kita bisa memberikan suatu treatment yang berbeda untuk customer kita yang memang perlu dukungan untuk bisa mengempower business operation mereka. Itu, pertanyaan yang lain belum masuk ke gue. Ini gue lihat banyak pertanyaan nih sebenarnya. Ini yang milih gue atau panitia? Gue bingung.
Ini mau gua aja yang milih apa gimana? Ada. Oke, ini ada beberapa pertanyaan keren-keren. Pertanyaan banyak banget ini, Mas Gian. Bisa dilihat di QA sih sebenarnya. Saya coba lihat ini ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Megawati. Untuk event-event internasional yang kondisinya akan konjes loh. Ini event internasional orangnya banyak banget, kondisi konjes. Maka membutuhkan mesin-mesin EDC dengan SIM card Telkomsel yang bisa kita daftarkan untuk menggunakan APN GBR Network Prioritization ya, gitu ya. Jadi untuk event internasional butuh mesin EDC, ODC-nya pakai SIM card Telkomsel yang bisa kita daftarkan untuk Network Prioritization. Jadi bisa nggak ini memberikan solusi untuk event-event tersebut? Mohon pencerahannya, Mas. Ini ya. Mas Gian lagi. Okay. Mau Mas Nopi jawab atau mau saya jawab? Oh, Mas Nopi atau? Oke, jadi sebenarnya prinsipnya begini, Mbak Mega ataupun Kang Ono. Jadi justru memang solusinya hadir komunitas. Seperti tadi saya jelaskan di awal ataupun Bro Gian sudah jelaskan bahwa hari ini tuh di radio kita itu kan di-sharing ya, bandwidth-nya di-sharing. Nah, kemudian dengan solusi ini tuh dibangun satu dedicated line ataupun satu dedicated channel buat khusus untuk pelanggan. Artinya memang kita ambil sebagian dari sharing capacity itu untuk khusus kita berikan untuk solusi ini. Jadi itu tidak akan terganggu meskipun katakanlah misalnya dari kita ambil percentage ya dari 100% yang selama ini dipakai sharing, kemudian kita ambil 20%-nya untuk dedicated. Artinya yang dedicated ini tidak akan terganggu meskipun yang sharing tadi ada crowd, karena memang kita kasih slot khusus buat yang dedicated ini. Gambaran kasar yang simpelnya seperti itu sih. Oh, oke, kebayang. Kita alokasiin khusus buat apa namanya pelanggan-pelanggan ataupun customer yang memang mau memanfaatkan solusi GBR ini. Oh, oke. So, udah di-build in di dalam BTS-BTS-nya ya berarti ya. Ini lagi puyeng, milih. Soalnya kita pengennya penanyanya bisa nanya langsung juga sih sebenarnya. Akbar Putra untuk Mas Gian. Ini nanya langsung. Jadi akan ngomong nih ya. Mas Akbar Putra, ini kata teman-teman dipersilahkan ngomong langsung ini ya. Jadi ini pertanyaan dari Mas Akbar Putra. Mas Akbar Putra sudah bisa on belum? Sudah, Pak. Oke. Silakan ngomong langsung ke Mas Gian. Kameranya tolong diperlihatkan supaya kita bisa melihat betapa cakepnya Anda itu. Monggo. Oke, terima kasih. Selamat sore, Mas Gian. Ini kebetulan teman lama saya juga ini. Mas Nope, Assalamualaikum. KKN dia. Anyway, saya mau tanya, ada dua hal sih sebetulnya. Yang pertama, terkait dengan customer experience. Mengingat tadi customer experience adalah bagian dari digital transformation framework-nya Telkomsel. Bagaimana, kan kita tahu bahwa setiap BTS pasti punya limitasi dari kapasitinya ya, Mas. Bagaimana kita meyakinkan bahwa untuk customer yang tidak menggunakan network prioritization itu bisa terjamin experience-nya dia gitu. Terus yang kedua mungkin bukan pertanyaan buat Mas Nope ini sebetulnya. Panggilan saya yang kami lah dulu, Mas Nope. Mas Nope, saya sebetulnya agak kecewa gitu ya. Kenapa yang dites itu malah cuman perbankan dan TV media? Jangan salah, di oil and gas industry sendiri itu sangat butuh network prioritization terkait dengan exploration dan development pada saat kami melakukan drilling. Di mana pada saat drilling itu kita itu sebetulnya melakukan real time logging setiap pada saat kita melakukan drilling. Jadi kedalaman tertentu kita akan kirim gitu. Karena kalau kita terlambat melakukan itu, kerugian per harinya itu sampai 70 sampai 100.000 US dollar per hari gitu ya. Jadi saya pikir value creation yang akan dibuat oleh teman-teman Telkomsel akan sangat bagus gitu. Dipersilakan nanti akan dibuat lebih lanjut ya Mas Nope. Terima kasih. Ini sekali tembak dua orang sekaligus ya. Wah. Atau Mas duluan nih. Saya coba jawab dulu ya.
Gimana kabarnya Mas Akbar? Baik, terima kasih Mas. Ya, jadi benar Mas, mungkin Mas tahu banget mengenai di Telkomsel, jadi menanyakan hal seperti itu ya. Jadi kita benar Mas, jadi kalau untuk yang kita menggunakan GBR ini kan memang kayak kita menyiapkan jalan tol lah ya untuk si customer itu. Which is mungkin seperti kita ketahui yang namanya resource, nggak ada yang infinite, semua resource pasti finite gitu. Ya, dengan kita memberikan satu layanan ini ke customer, kemungkinan besar pada saat kongres mungkin ada beberapa yang mungkin menggunakannya untuk layanan yang lain, itu akan berbagi kesusahan lah ya untuk mengakses jadinya. Nah, tapi karena kita memang coba lihat ini dalam konteks customer centric, jadi tentunya sebelum kita deliver ini ke customer, kita mesti coba dulu untuk interview ke customer ya. Mungkin kita perlu kayak ngelihat dulu kira-kira pergerakannya seperti apa, apakah ini statik atau tidak statik. Kalau dia bergeraknya seperti apa, mungkin kita perlu pelajarin dulu Mas, perlu pelajarin baik. Nah, cuma basically itu something yang day to day kita sudah biasa lakukan lah ya di Telkomsel untuk melihat mobility pelanggan, sehingga itu akan cepat untuk kita coba lihat polanya. Sehingga harapannya sih memang ketika kita deliver ini, dari sisi network resource-nya pun mungkin kan memang ada dimensi waktu dan tempat yang memang kita harus coba atur agar tidak terlalu memberikan impact terhadap existing customer yang ada di sekitaran situ. Mungkin itu Mas, tapi memang kita dalam konteks customer centric kita akan coba melihat ke arah sana. Terima kasih Mas Gian. Mas Ubar. Nope, puyeng. Ya, boleh langsung saya jawab nih Kang Ono. Ya, langsung. Oke, tadi ada pertanyaan terkait dengan jadi akhirnya kita harus ngasih teaser juga nih sore ini. Tadi kami sempat diskusi sama Kang Ono bahwa benar use case mining yang di remote hari ini memang suffer terkait dengan coverage. Jangan khawatir, kita ada solusinya. Sebenarnya ini akan kita bahas di next webinar. Kita punya yang namanya solusi private network. Jadi kok pas banget ya, aku nggak tahu ini aja atau sudah dengar bocoran Kang Bari. Jadi apa itu private network? Jadi sedikit bocoran nih. Kita bangun core private yang kita taruh di site-nya pelanggan. Jadi seakan-akan kita bikin miniatur network terposer, mulai radio, core, semuanya kita taruh di site-nya di pelanggan. Jadi impact-nya apa? Impact-nya tentunya latency yang menjadi concern dari pelanggan-pelanggan ataupun untuk mendukung proses mining itu sendiri jadi akan sangat kecil. Kami sudah sempat POC itu bisa di bawah 50 milisecond latensinya, which is itu akan mendukung proses mining mulai dari drilling, kemudian untuk fatigue, monitoring, kemudian untuk yang lain-lainnya ya, konteksnya di mining. Nah, mungkin saya tidak akan cerita banyak hari ini, nanti kita lanjut di webinar berikutnya, itu akan jadi satu sesi tersendiri. Ditunggu aja. Terima kasih Mas Nope. Ya. Satu informasi lagi Mas, bahwa saat ini Pertamina sudah berhasil membuat B100 dari nabati, artinya prospek Pertamina untuk melakukan drilling sekarang agak sedikit diganti dengan kelapa sawit. Artinya mapping kelapa sawit secara boundaries area itu menjadi sangat penting, apalagi buat Telkomsel ya, karena Telkomsel kan BTS-nya hampir 210.000 BTS lebih gitu ya. Saya pikir itu akan menjadi prospek bisnis yang baru buat Telkomsel di Pertamina. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Akbar, pertanyaannya keren banget. Cuman ini buat yang Pak Hermansyah sama itu nggak ada pertanyaan ya, mudah-mudahan tidak terlalu kecewa ini. Di sore hari ini. Oke, tadi kita udah mendengarkan terkait dengan solusi network prioritization, kita juga udah kuis, udah ngisi form surveinya, dan kita udah masuk di akhir acara nih. Dan tentunya semoga webinar ini dapat memberikan manfaat ya, serta menambah wawasan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Dan tentunya atas nama panitia yang bertugas, dengan kerendahan hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara ini ada kekurangan atau hal yang tidak berkenan. Demikianlah acara webinar Reliable Business Experience Through Network Prioritization. Dan terima kasih kepada peserta webinar yang telah hadir.
Saya Indah Yamantaruk, pamit undur diri dari hadapan Anda, dan tetap semangat pagi. Pagi.